balik lagi di depan kelas ilmu baru lewat podcast. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku bareng happy counselor cantik bernama Karuli. Boleh diperkenalkan dulu, Karuli? Ya, terima kasih Kak Ul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruli Nurrahim. Biasa teman-teman sih manggil saya itu Ruli. Atau kalau misalkan karena aktivitas saya sebagai guru di sekolah alam, saya biasa dipanggil dengan Bunda Uli. Itu aja sih. Itu aja, apa ada lagi nih? Udah itu aja. Kabar gimana, sehat? Alhamdulillah. Penuh syukur. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi Karuli udah tahu belum nih tentang yang lagi rame banget di media sosial, lebih tepatnya Facebook ya, tentang grup Fantasi Sedara. Gimana sih pendapat Karuli tentang berita itu? Berita itu memang memprihatinkan buat kita semuanya, apalagi itu ada di sosial media dengan jumlah besar. Followersnya itu kurang lebih 34.000 ya. Iya, betul. Ya, dengan followers 34.000 ternyata di balik itu harus nih di lingkungan kita betul-betul mencari hal yang tadinya mungkin dalam rumah itu menjadi lingkungan aman ya. Ternyata di balik itu lingkungan rumah pun bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan ya gitu bagi kita semuanya. Jadi kita perlu tentunya banyak pendidikan yang dari awal, dari usia dini kita coba memberikan kepada anak-anak ya. Mungkin ini bisa menjadi pesan untuk orang tua juga. Kita juga sebagai, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang menjadi kakak, bagaimana tahu nih sebagai kakak itu harus seperti apa gitu. Kemudian untuk menjadi adik juga gitu, untuk kita bisa tahu batasan apa yang perlu kita bicarakan, batasan apa yang perlu kita perlihatkan di rumah. Itu sih yang menjadi pertanyaan besar, apakah hal-hal itu bisa teredukasi dengan baik atau enggak. Betul banget. Nah, makin menarik kan? Siapa yang makin penasaran? Tunggu komersial kita berikut ini. Kawan-kawan, nah balik lagi di depan kelas. Karena tadi pembahasannya lumayan menarik banget, langsung aja kita masuk ke topik intinya nih. Kita langsung tanya sama Karuli ya. Apa sih Kak yang menyebabkan seseorang tuh bisa tertarik sama saudaranya sendiri, sedarah gitu? Apa yang bisa menyebabkan mereka kayak gitu sih Kak? Kalau yang pernah aku tahu gitu ya, aku kan ini kan sebagai konselor ya. Jadi aku melihat fenomena-fenomena yang mungkin baru banget nih yang aku dengar dari Dokter Boyke. Pasti tahulah ya. Itu beliau adalah seorang pakar ya, praktisi dan banyak mendapatkan kasus-kasus. Nah, beliau juga berpendapat bahwa kenapa sih ada ketertarikan, pasti ada suatu hal yang menjadi kelainan ya. Kelainan di sini apa aja sih? Pasti yang pertama itu tentang bagaimana dia memandang, kalian tahu fetis? Ya. Jadi kalau misalkan di situ juga ada gitu kan. Terus juga pun pedofil juga ada di situ gitu, karena mereka lebih menarik dengan anak-anak yang usia di bawah umur ya gitu. Itu juga bisa termasuk. Kemudian juga di situ ada hal-hal yang mungkin dari edukasi keluarga, apalagi banyak korban-korban yang aku tahu gitu ya, bukan di kasus ini juga, tapi yang kasus-kasus yang menjadi sasaran anak, mereka itu yang belum nggak berani speak up. Iya, benar. Ya, dan itu bagaimana dimelatihnya? Kenapa hal itu tuh bisa terjadi? Karena mungkin dia kedekatan sama keluarga juga masih perlu tercukupi. Ibaratnya love language, tangki cinta itu perlu didapatkan lah di keluarga. Jadi mungkin bisa juga itu menjadi bahan dari trauma dari tersangka lah, kita bisa sebut aja tersangka ya. Jadi tersangka itu juga bisa jadi ya, tapi ini juga ada penelitiannya. Di luar negeri itu ada Johnson & Johnson ya. Jadi beliau penelitian ini bisa
membicarakan terkait bagaimana seorang pedofil, kelainan sesuatu, pasti dulunya dia menjadi korban. Gitu. Maka dari itu dia mungkin traumanya belum selesai dan nggak berani nggak berani speak up itu, nggak berani speak up. Maka dari itu dia akan mencoba lah tuh secara di bawah sadar ya, itu kita bicara di bawah sadar itu pasti dia akan mencoba ke hal itu juga. Mengulang, dan itu mengulang lagi, diulang lagi. Dan kesempatan itu yang aku pernah dapat informasi juga, itu bisa 75-80% akan terjadi kembali bagi orang yang dulunya ya menjadi korban, kemudian dia akan menjadi tersangka. Seperti itu sih yang aku pahami sepanjang ini. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman bisa menambahkan, boleh deh bisa komen-komen ya. Betul banget nih. Tapi menurut Karuli ya, itu kan ada dari faktornya juga karena dia pernah jadi korban gitu kan. Kalau misalnya orang yang udah melakukan hal kayak gitu nih Kak, bisa nggak sih kayak ada nggak sih cara penanganannya atau apa, atau emang udah ya udah dia udah kayak gitu nggak bisa diubah atau gimana Kak? Nah, kalau misalkan cara penanganan sebenarnya bisa. Cuman yang aku tahu itu yang lebih spesifik itu ada di luar negeri maksudnya. Jadi ada penanganan khusus itu ada sekitar kurang lebih ya 3 tahun dia penanganan. Jadi kalau misalkan ada korban nih, dia punya dia memiliki kekerasan seksual dari orang terdekat gitu ya. Kita kan sekarang lagi ngomongin incest, entah itu dari ayahnya, nauzubillah, semoga kita dilindungi dari itu semua kan ya. Misalnya dari ayahnya ke anak perempuan atau ke anak laki-laki itu juga bisa terjadi. Dan itu hal yang membuat anak ini banyak tidak mau bicara. Gitu. Jadi karena dia saking takutnya, jadi di dalam diri manusia itu kan terdapat ada di bawah sadar kita sebagai manusia, ada di namanya subconscious, ada conscious gitu ya. Jadi di alam bawah sadarnya itu memiliki hal yang, kalau misalkan aku, apalagi ditambah dia ketika menjadi korban, dipaksa, diancam ya, dapat ancaman, itu luar biasa sekali perasaannya si korban ini. Maka dari itu kita harus tahu nih, sebelum itu terjadi, kita yang terdekatnya ya, kita apalagi mungkin kita kalau ngomongin negara, pendidikan Indonesia itu harus terbuka terkait sex education yang kita mulai dari sejak dini gitu kan. Dan itu bisa dimulai dari usia 2 tahun, karena di usia 2 tahun itu anak-anak harus tidur terpisah sama orang tuanya. Benar-benar. Gitu. Jadi apalagi di usia 6 bulan, bayi 6 bulan itu dia itu bisa menyimpan getaran dan suara. Jadi kalau kebayang nggak tuh, kalau misalnya usia 6 bulan aja udah bisa nge-save gitu. Apalagi kalau misalkan dia usianya 1 tahun 2 tahun gitu, kita nggak tahu. Mungkin orang tua gitu ya, kalau misalkan kita ngomong saja berhubungan gitu ya, kita orang tua berhubungan, dia kan kayak mindful gitu ya, mindful. Nah, dia taunya anaknya tuh tidur. Padahal nggak tidur. Di bawah sadar dia masih bisa mendengarkan gitu, dia bisa merasa getaran gitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, itu banyak banget yang aku tahu kasus-kasusnya sebenarnya itu terjadi dari hal-hal ketika mereka balita. Jadi di usia di bawah 5 tahun. Gitu. Jadi banyak banget sih yang perlu kita awareness ya, untuk pertama pendidikan seks, kemudian bagaimana dia bisa belajar edukasi sosial gitu, untuk mengetahui bahwa di lingkungan kita tuh aman.
Tapi ada hal-hal yang nggak boleh disentuh, Bener. nggak boleh dipegang gitu. Jadi hal-hal itu sih yang perlu kita perhatikan. Balik lagi nih di Fun Class. Kali ini pembahasan penting banget ya, langsung aja kita tanya sama Karuli. Karuli, menurut Karuli nih, kenapa sih masih ada sebagian orang tua yang menganggap seks edukasi sama anak itu nggak penting? Kalau misalkan menurut aku ya, mungkin dari orang tua tersebut itu masih menganggap lingkungannya itu aman. Jadi sebenarnya ini jadi perhatian juga buat kita, bahwa dengan kondisi yang kita sudah lihat di media sosial, kasus-kasus yang sudah ada di lingkungan kita, walaupun lingkungan itu belum dekat lah ya gitu ya, tapi kita juga harus tahu bagaimana anak kita atau lingkungan kita ini akan menjadi aman, atau kita memulai untuk memproteksi diri sendiri. Anak kita juga pun bisa tahu, oh ternyata aku belajar seperti ini dan aku mencoba untuk menolak sesuatu itu adalah ya suatu hal yang negatif bagi diri dia. Itu sih. Jadi karena orang tua itu masih merasa aman aja untuk di lingkungannya, untuk lingkungan anak-anaknya, lingkungan di rumah gitu. Jadi kita perlu memberikan masukan kali ya, bisa dibilang kayak gitu, bahwa walaupun kita menganggap lingkungan ini adalah aman, tapi kita suatu saat kita nggak selalu sama anak ya. Jadi orang tua itu nggak melulu selalu sama anak. Ketika dia sudah kita percaya, nanti ketika dewasa dan dia bisa sendiri, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Itu sih kalau misalnya menurut aku. Jadi yuk kita coba, kalau misalnya ada yang punya adik, silahkan ajarin adiknya. Yang itu misalkan ya dia kembar gitu ya, bisa siapa tahu dia sama kembarannya gitu kan, mungkin dia dalam satu kamar gitu. Kita juga punya cerita-cerita, kita harus punya boundaries sendiri tuh, punya batasan diri. Kalau misalkan kamu batasan tidurnya di sini ya, gitu. Kan biasanya kalau misalkan anak-anak itu kan pakai guling gitu ya, punya guling. Kalau misalkan aku bagian sini, kamu sebelah sana gitu, itu juga bisa dimulai dari sana, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memberi masukan ke adiknya atau kembarannya atau kakaknya, walaupun itu satu jenis, maksudnya satu jenis kelamin gitu, tapi kita tetap ada boundaries. Kan kalau misalnya di agama kan, khususnya di agama Islam, kita juga diatur tuh sedemikian rupa kan, bagaimana walaupun kita sebagai perempuan ya, perempuan itu harus ada batasan untuk perempuan lain bisa melihat tubuh kita. Bagaimana aurat-aurat itu yang bisa dijaga, yang gak boleh dilihat, dan mana yang boleh dilihat, itu sesama perempuan aja bisa diatur kan, bisa diatur sedemikian rupa. Pun dari anak ke ayah, ayah ke anak, ibu ke anak, anak ke ibu, itu juga diatur gitu. Maka kalau misalkan kita ngomongin parenting, ada hal yang nggak boleh dimulai dari usia sekian. Kita nggak boleh mandi bareng sama anak, atau nggak boleh mandi bareng sama adik atau kakak, saudara kandung gitu. Nah itu juga sebenarnya kita perlu ikuti aja bagaimana penguatan pendidikan agama, karena pendidikan agama sama pendidikan seks itu harus berjalan beriringan, dan ditambah lagi budi pekerti, karena di Indonesia kan alhamdulillah kan kita ada ya pelajaran budi pekerti. Jadi itu tuh harus beriringan banget. Jadi kalau misalkan kita ngomongin pendidikan seks ya, agama juga kita harus kita imbangin. Terus sama budi pekerti, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia bisa bicara sama orang, bagaimana nantinya kalau misalkan kamu kalau misalkan diajak sama orang harus bagaimana melakukannya, harus apa responnya. Ya, nanti itu sih sepanjang itu ya, kita perlu memberikan itu kepada adik kita, anak kita gitu. Jadi insya Allah kalau kita dekat, bondingnya kuat pada anak, ya
insya Allah ini ya anak juga punya proteksi diri. Iya, berarti peran keluarga itu jadi yang paling penting banget ya Kak buat hal-hal kayak gini. Nah, balik lagi teman-teman di depan kelas. Sekarang aku mau nanya lagi sama Karuli tentang fetis. Menurut Karuli nih, fetis itu terjadi karena emang ada faktor lain atau gimana nih Kak? Ya, kalau fetis itu adalah sebenarnya kayak gangguan ya. Fetis itu adalah gangguan jiwa di mana itu terjadi mungkin salah satunya nih dari yang mengalami pernah punya kekerasan seksual itu sendiri. Misalnya mungkin dia dari waktu kecil dia seorang laki-laki ya, kita kasih contoh aja langsung. Seorang laki-laki kemudian dia bertemu sama laki-laki dewasa gitu ya. Kemudian dia mungkin di sana punya mendapatkan kekerasan seksual dan di situ bisa terjadi tuh anak laki-laki ini bisa menjadi kemunculan gangguan itu karena konsep yang dia dapat ketika waktu masih kecil itu adalah it's okay, laki-laki itu bisa menyentuh aku gitu. Jadi kelamaan dan ya aku pernah melihat ya sebuah podcast influencer dan dia menyapa yang memiliki punya pengalaman kekerasan seksual waktu masih kecil. Nah, dia kebetulan korban ini adalah stand up komedian. Nah, karena dia punya acara untuk stand up-nya itu dengan tema yang traumatis, nah dia bicara lah tuh terkait pengalaman diri dia. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi itu dilakukan oleh seorang ustadznya, dia di guru ngaji. Iya. Ya, akhirnya dia alhamdulillah karena dia itu speak up. Dulu mungkin dia nggak berani gitu. Tunggu, kayaknya dia pernah bicara sama orang tuanya tapi nggak dipercaya karena si guru ngajinya ini dia terlihat baik lah, nggak mungkin lah dia kayak gitu, dia speak up sampai akhirnya dia tuh berpindah tempat pengajian, di situ dia diterima, didengarkan karena ya itu ya kebutuhan anak kecil itu adalah didengarkan. Betul. Terus sampai dia dewasa dia akhirnya speak up dengan jadi bahan materi stand up-nya ya kan, akhirnya orang tuanya menyadari bahwa sampai yang aku tahu orang tuanya itu minta maaf sama dia. Nah, tapi ya itu alhamdulillahnya dia nggak sampai punya gangguan jiwa lah ibaratnya gitu. Nah, itu salah satunya dan itu suatu hal yang disyukuri sama dia. Jadi kuncinya itu dan kebanyakan kasus-kasus sebelumnya adalah mencari anak yang nggak bisa melawan, nggak bisa teriak, pokoknya takut. Nah, ini sih yang kita insya Allah ya nanti kalau misalnya kita jadi orang tua gitu, kalau misalnya ada anak mau berpendapat, kita cukup mendengarkan, jangan sampai kamu diam, jangan ngomong, udah ikuti orang tua aja, ikuti ibu saja gitu, ikuti ayah saja gitu kan. Nah, itu sih yang membuat bibit-bibit dia nggak berani dalam menyuarakan apa yang dirasakan. Betul. Oke. Nah Kak, sekarang ada kabar baiknya nih. Sekarang 6 pelaku itu udah ditangkap, 6 orang. Terus juga alhamdulillah banget ya Kak. Terus juga dia udah kena pasal berlapis. Yang aku dapat sih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kekerasan seksual, terus tentang Undang-Undang Pornografi. Nah, ke-6 ini udah dihukum penjara 15 tahun sama denda maksimal 6 miliar. Menurut Karuli nih, gimana nih update tentang berita ini? Ya, kalau menurut aku ya, meskipun tersangka ini sudah ya masuk buih lah kita bisa dibilang kayak gitu, tapi kita tetap menjaga dan kita tetap ya aware lah dengan hal-hal yang demikian karena hal ini akan bisa
mungkin bisa meluas ya. Iya. Karena kan itu cuman sebagai adminnya, ya kan, Iya, dia bener. yang pembuat dan Iya. sebagainya. Tapi kan anggotanya masih ada tuh, Bener banget. gitu. Anggotanya masih ada. Jadi kita tetap bareng-bareng, kita tetap bersama-sama untuk apa ya, memproteksi ini sih, ya, biar ini lingkungan kita juga aman. Kita tetap bersama-sama bisa melindungi, menyayangi keluarga kita khususnya. Kemudian kita juga bisa mengedukasi bagaimana hal itu agar tidak terjadi kembali yang tadi yang kita sudah bicarakan ya. Dan satu lagi sih yang menjadi tambahan itu adalah bagaimana pendidikan finansial itu. Jadi kenapa ada hubungannya? Karena kebiasanya kenapa kan di grup FB itu kan mengupload foto anak, Bayar. nah, Gitu kan, gitu. Kak? Jadi kan pasti Iya. ada faktor Iya. ekonominya Iya. gitu. Jadi bagaimana kita nih jangan sampai karena aku butuh uang, tapi jadi mohon maaf ya, jadi dia nggak masuk akal Iya, gitu benar, untuk mencari uangnya itu. Jadi edukasi finansial itu juga penting buat kita semua, agar biar kalau kata biasanya tuh ada bahasa beda antara awal bulan sama akhir bulan. Nah kalau bisa nih kita setiap hari itu ya sama, karena kita punya budget, kita punya caranya bagaimana untuk memanajemen finansial itu, ya insya Allah kita bisa nggak menjadi faktor yang krusial gitu. Kenapa sih mereka membuat itu? Kan pasti salah satunya apa? Mau mencari uang kan? Iya, bener banget. Itu makanya tergabunglah banyak followers dia buat grup yang negatif itu gitu. Padahal dia punya skill, mungkin skillnya itu bisa kita alihkan ke suatu hal yang positif. Gitu sih kalau menurut aku. Nah, balik lagi di The Fun Class. Sekarang kita ada di segmen tanya jawab ya. Yang pertama ini ada yang nanya, namanya Keisha Safitri. Dia nanya kalau misalkan kita sebagai orang terdekat korban, ada nggak sih sikap atau perilaku khusus yang harus kita lakukan? Langsung aja dijawab oleh Karuli. Paling penting banget penerimaan dari orang terdekat itu adalah menerima, acceptance itu ya. Jadi kalau misalkan kita, ya semoga bukan kita lah, misalkan ada ada korban gitu ya dalam keluarga kan, minimal dia bisa menerima. Jangan, kenapa kamu kayak gitu, kenapa bisa itu terjadi, itu bikin korban itu sendiri yang merasa tidak nyaman ya. Bikin si korban ini lebih nyaman, lebih diterima dengan keadaannya demikian. Jadi dia akan mengeluarkan tuh cerita-cerita yang sudah terjadi, yang dia sulit selama ini untuk bercerita kepada orang lain, dan akan membuat trauma gitu. Jadi perlu dikasih jeda dulu. Kalau misalkan si korban itu ingin atau kita mau tahu informasi yang lebih detail lagi dari korban, jadi kira-kira kalau misalkan mau cerita, mau kapan, bersedianya kapan, ditunggu ya, gitu. Atau misalkan lebih bagus lagi ya langsung lah ya berhadapan sama yang profesional, ke psikolog gitu, psikiater. Jadi langsung untuk mencoba penanganannya agar tidak berlarut-larut. Sampai aku punya kasus yang pernah aku tahu gitu ya. Jadi ada anak usia 15 tahun, dia itu menjadi korban tetangganya. Jadi rada rumit ya kasusnya ini. Ini juga sebenarnya aku dapetnya dari podcast influencer juga. Jadi ketika dia 15 tahun, belum udah laporan ke pihak berwajib dan sebagainya gitu. Itu sampai akhirnya anak ini usianya 17 tahun itu belum dapat progres. Gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana sikapnya dia waktu itu, kenapa bisa dapat
kena ajakan dan sebagainya itu dia masih nangis, masih penuh trauma deh. Jadi minta tolong juga ya, suatu hal kalau kita mau ke psikolog itu adalah bukan hal yang memalukan atau aib gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau misalnya galau-galau gitu kan, sekarang banyak konselor-konselor yang menerima gratis, psikolog yang menerima gratis, bahkan yang aku tahu di puskesmas aja sudah ada tuh psikolog. Jadi teman-teman kalau galau-galau dikit langsung aja deh ke yang profesional. Jadi biar nggak berlarut-larut masalahnya. Nah lanjut nih ke pertanyaan terakhir, ada dari Kak Simai SS. Kak, setelah tahu berita ini aku jadi was-was sama keluarga aku. Gimana ya hilangin rasa khawatir itu? Gimana nih Kak Ruli? Oke, jadi kayak kita melihat suatu hal yang berita-berita yang mengkhawatirkan ya, biar kita nggak khawatir itu adalah kita mungkin menyadari ya bahwa lingkungan ini sebenarnya lagi membutuhkan seseorang yang mungkin bisa mengubah sedikit demi sedikit yang kita bisa mulai itu dari keluarga tentunya. Bagaimana kita misalkan kita sebagai seorang anak, ya kita bagaimana komunikasinya sama orang tua. Kita perbaikilah komunikasi kita sama orang tua. Jangan sebagai anak gini, kan aku pernah sakit hati sama orang tua karena orang tua aku pernah begini. Nah, coba teman-teman merubah sikap sedikit demi sedikit gitu, biar komunikasi sama orang tua tuh bagaimana agar kita nih suatu hari nanti gitu ya, kalau misalkan kita berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, kita dilindungi aja gitu sama Allah gitu. Jadi kita balik lagi dengan pendidikan agama ya gitu, seperti itu. Jadi khawatir itu wajar, tapi yang berlebihan itu yang gak baik gitu. Jadi kalau misalkan kita ada khawatirnya di bagian mana? Kalau misalnya kita khawatir sebagai ibu, ya kita coba memperbaiki lagi bagaimana hubungan kita sama anak. Kalau misalnya kita jadi ayah, kita perbaiki lagi bagaimana kita menjadi ayah kepada anak gitu. Dan kita nih mungkin misalkan jadi mahasiswa gitu, kita khawatir gimana nih lingkungan kita dan sebagainya. Nah kita coba upgrade diri untuk bisa membuat diri kita nggak begitu khawatir berlebihan, dan karena kita udah punya ilmunya. Gitu sih. Betul banget. Nah itu dia sisi tanya jawab kita. Selanjutnya nih, ada nggak sih pesan buat para penonton dari Kak Ruli? Oke, kalau pesannya pertama kali itu adalah bagaimana kita harus upgrade diri itu sendiri ya. Kalau misalnya kita terlalu overthinking, jadi kalau misalkan pernah nggak sih ngerasain kalau kita gak punya kerjaan atau mager, terus overthinking gitu. Nah itu kita perlu upgrade diri. Kalau misalnya yang tadi kita sudah, untuk teman-teman mahasiswa nih ya, olah skillnya, upgrade skillnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu dirinya, otomatis kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalkan buat adik-adik gitu ya yang masih sekolah, SD, SMP, SMA gitu, lebih kenal lagi dirinya. Kalau misalkan teman-teman itu sebenarnya untuk kedepannya itu cita-citanya apa, untuk menggapai cita-cita itu tersendiri itu apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masih bingung, galau seperti itu, coba cari apa yang harus dikejar gitu. Karena dunia ini ya banyak banget hal-hal yang gak di luar nalar lah ya, apalagi dari kejadian ini khususnya. Ya kita harus perlu pendidikan, seks edukasi itu juga perlu berjalan di keluarga khususnya. Bagaimana komunikasi di dalam keluarga, kemudian pendidikan agama gitu, budi pekerti tadi ya yang kita sudah bahas, dan ditambah lagi itu ya pendidikan finansial. Karena
segala sesuatunya itu pasti ada saja ya kalau kita usut-usut dari materi. Betul banget. Seperti itu. Berarti kita harus cari jati diri, kita maunya kemana, upgrade diri setiap harinya harus lebih baik, gitu ya Kak ya. Nah, Kak Ruli juga ada buku nih. Kok Kak Ruli boleh dijelasin dulu ini buku tentang apa nih Kak? Ini bukunya aku tulis di tahun 2018, tapi terbitnya di 2019. Iya. Ini sebenarnya pengalaman diriku sih, bagaimana proses hijrah di lingkunganku yang dulu mungkin belum pakai kerudung, aku bagaimana berprosesnya. Kemudian dari yang pakai kerudung, aku mencoba untuk lebih menutup lagi, gitu. Bagaimana menjalani proses itu yang tadinya bergaulnya mungkin gitu belum ada batas, tapi sekarang bagaimana menuju proses dengan yang lebih baik lagi. Sebenarnya jadi perjalanan hijrahku ada di sini, maka di judulnya Untuk Hidupmu yang Baru. Kalau yang itu boleh dijelasin juga nggak Kak sekalian? Ini sama, cuma sama. beda cover aja Oh, sebenarnya. Jadi ini yang pertama, ini cover pertama, ini cover kedua gitu. Ini karena bukuku yang solo baru pertama, dan doain semoga buku yang kedua ini, karena aku jadi guru itu udah 1 dekade ya gitu. Jadi mau sharing juga terkait bagaimana menghadapi anak versi sekolah dan rumah. Gitu. Oke. Wah, nggak kerasa ya, cukup lama banget ya aku berbincang-bincang seru bareng Kak Ruli. Mungkin Kak Ruli ada pesan-pesan nih buat para penonton The Fun Class? Ya, aku sebenarnya ini dapat dari Dokter Boyke ya. Jadi Dokter Boyke itu punya istilah yang disingkat PANS gitu. Tapi aku izin lihat ya. Boleh, Kak. Dari pesan dari beliau, jadi melanjutkan pesan aja, yaitu P itu private is private. Jadi kita bagaimana mengedukasikan kepada anak-anak gitu bahwa suatu hal yang privat itu ya suatu hal privat gitu. Jadi tidak ada yang bisa dimasukkan ke dalam, contohnya itu salah satu meskipun itu di dalam mulut. Itu jadi nggak boleh. Jadi suatu hal yang privat itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dimasukkan juga. Dan kita poin pentingnya itu adalah meskipun mulut itu ada di atas ya, di bagian atas, itu kita nggak boleh memasukkan, ada orang lain masukin ke dalam mulut ASI anak. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang PANS ya, yang A-nya itu always remember that your body belongs to you. Jadi tubuhnya kamu itu gak boleh disentuh sama siapapun, ya, lebih pada siapanya. Jadi meskipun itu adalah orang tua, tapi dengan indikasi atau kejadian tertentu, misalkan anak ini panas gitu ya, demam gitu, bolehlah orang tuanya memberikan dikompres gitu kan. Jadi dokter karena ada sesuatu tindakan dan sebagainya, jadi itu masih boleh karena ada kejadian tertentu. Tapi selain itu harusnya dia saja yang menyentuh tubuhnya, nggak ada orang lain. Kemudian itu ada N ya, no means no. Jadi kalau tidak ya tidak gitu, karena kita udah punya boundaries di awal dari privat to privat itu kan, privat is privat. Jadi kalau misalkan dia dipaksa sama orang, ya tetap nggak mau dipegang gitu, tubuhnya tuh nggak mau dipegang. Jadi kita menanamkannya itu. Dan dilanjut dengan T-nya ya, talk about something that disappoints. Jadi kalau misalnya dia itu merasa kecewa, berani untuk bicara sama orang lain, untuk menjaga bahwa tubuhku abis dipegang nih gitu, aku disuruh seperti ini. Sebenarnya dia udah punya alarm tubuh gitu. Jadi dia berani untuk bicara sama orang terdekat. Makanya orang tua ini kenapa harus bondingnya kuat sama anak, karena
dia jadi garda terdepan lah ketika anaknya itu merasa kecewa, merasa sedih gitu. Jangan sampai dia adanya ke orang lain. Dan yang terakhir itu adalah speak up ya. Jadi dia berani teriak kalau misalnya dalam keadaan yang nggak nyaman, teriak gitu, karena alarm tubuhnya tadi itu udah berfungsi ya. Kalau misalnya dia dipaksa untuk hal-hal yang tertentu gitu, dia bisa lari, dia bisa speak up dia menghadapi suatu hal yang nggak nyaman dalam kejahatan ya, khususnya dia berani untuk teriak. Itu aja sih yang aku mau sampaikan untuk melanjutkan bahwa pemahaman ini perlu kita sebarluaskan. Ya, bener banget. Nah itu teman-teman pesan penting dari Kak Luli, bagus banget ya. Jadi makasih banyak nih buat Kak Luli udah datang ke konten The Fun Class kita. Terus makasih juga buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian yang lihat berita-berita di media sosial tentang hal-hal semacam fantasi sejarah, boleh laporin aja ke platform tertentu. Aku Aulia dan Karuli pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.